Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Samiasi dengan NIM 18622010043 dari kelas 6 Shift 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang agensi teori. Hai, welcome to my YouTube channel. Nah, kali ini di sini saya bakal ngejelasin tentang agensi teori. Nah, di mana agensi teori ini biasa digunakan dalam ketika kita akan menentukan teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih, apa sih Kak itu agensi teori? Nah, agensi teori itu menurut Jensen dan Mackling tahun 1976 mengatakan bahwa hubungan atau keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Lalu, manajemen yang baik itu merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Nah, pihak manajemen diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Nah, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang melandasi hubungan antara prinsipal dan agen. Maka fokus dan teori keagenan adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Lalu, untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang sesuatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan menurut Ichan tahun 2017. Nah, kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Artinya, baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterima. Nah, jadi pada kenyataannya informasi simetris itu tidak pernah terjadi karena manajer berada di dalam perusahaan sehingga manajer mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan. Nah, sedangkan prinsipal sangat jarang atau bahkan tidak pernah datang ke perusahaan sehingga informasi yang diperoleh akan sangat sedikit. Hal ini itu menyebabkan bahwa kontrak efisien tidak pernah terlaksana, sehingga hubungan agen dan prinsipal selalu oleh asimetri informasi. Nah, masalah keagenan muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Di sini manajemen bersikap tidak membedakan terhadap resiko, sedangkan pemilik menghindari resiko. Tetapi, apabila manajemen dan bukan pemilik menanggung resiko dengan bayaran tertentu. Nah, konflik kepentingan semakin meningkat terutama ketika prinsipal tidak dapat memonitor atau melihat aktivitas manajemen sehari-hari secara terus-menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Nah, konflik atau kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan atau agency cost. Nah, di sini juga menurut Hadi Prajitno tahun 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agency cost seperti biaya pemantauan, biaya pengikatan, dan kerugian residual yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Nah,
Biaya keagenan itu memiliki penjelasan ya. Penjelasan masing-masing biaya keagenan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya monitoring yang dilakukan oleh prinsipal, biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen. Nah, biaya perencanaan dan penerapan, indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan pergantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar. Lalu yang kedua ada biaya bounding yang ditanggung agen. Biasanya terdiri dari biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait convenience dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, dan biaya organisasi, serta kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi. Nah, ada juga yang ketiga itu namanya kerugian residual atau residual loss. Sebagai pengurang kekayaan prinsipal risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan apabila perusahaan itu pilot atau bangkrut. Nah, biaya keagenan itu didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang maksimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar di antara mereka. Nah, menurut Jensen dan McLean tahun 2012 membagi biaya keagenan itu menjadi monitoring cost. Maaf, kita kembali tadi ke yang residual dulu ya. Nah, di sini itu bounding cost dan residual loss. Monitoring cost itu adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Nah, sementara bounding cost itu merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwasanya agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Nah, selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Nah, beberapa agensi konflik menurut Jensen dan McLean tahun 1976 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Lalu yang kedua ada yang namanya adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas. Nah, pada informasi yang telah diperolehnya atau menjadi sebagai kelalaian tugas nih, menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan. Nah, di mana informasi itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi risiko antar manajer dan pemilik. Nah, menurut Ed Shorthart tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat nih. Yang pertama sifat manusia, yaitu yang pertama ada manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Nah, yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi di masa yang akan datang, bounded rationality. Dan yang ketiga itu, manusia selalu menghindari resiko, risk averse. Nah, agen itu mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agen. Jadi, ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi atau konsekuensinya lagi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan antara informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen.
Biasanya ketidakseimbangan ini disebut dengan namanya asimetri informasi atau information asymmetries menurut Iksan tahun 2017. Nah, salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan adalah variabel kecurangan laporan-laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Nah, ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Nah, ketidakseimbangan informasi itu disebabkan karena konflik kepentingan, membuat perusahaan selaku pihak agen menghadapi berbagai tekanan atau pressure agar kinerja perusahaan itu selalu meningkat. Jadi, sebisa mungkin meminimalisir bagaimana caranya agar perusahaan tersebut selalu mengalami peningkatan dan menghindari yang namanya pilot atau kebangkrutan. Nah, pada saatnya ada kesempatan atau opportunity yang muncul dari keputusan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin atau atasan, maka perusahaan harusnya lebih mudah tergoda untuk melakukan kegiatan kecurangan atau fraud. Nah, di sini agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Ketika kinerja perusahaan selalu meningkat, maka tingkat pengembalian investasi kepada para investor itu akan semakin tinggi. Nah, dengan adanya pihak-pihak yang berada di lingkungan yang cukup menekan pihak agen, membuat pihak agen merasionalisasikan nih atau realization atau menganggap tindakannya melakukan sebuah kecurangan atau fraud tersebut tidaklah salah. Di sini nih yang banyak sekali prinsipal-prinsipal atau semua perusahaan itu melakukan kecurangan demi mendapatkan laba yang maksimal. Nah, di sini biasanya itu sesama prinsipal atau sesama investor itu biasanya saling memanfaatkan atau capability yang dapat mempengaruhi orang lain untuk memperlancar tindakan kecurangannya. Nah, jadi sebisa mungkin memang kalau dalam di dunia kerja itu kejujuran memang paling utama, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang terkemuka banyak yang melakukan kecurangan demi untuk meningkatkan laba. Seperti contohnya kecurangan melakukan pajak ataupun yang lain-lain. Nah, saya rasa cukup ya sampai di sini mengenai agensi teori. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.